Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah Pak, seperti biasa. Kok Eh, hari ini kurang begitu bersemangat, kenapa Pak Budi? Ya gitulah Pak, banyak hal yang perlu dibenahi, bicarakan dengan rekan. Nah, ini saya eh, ingin mencurahkan salah satu unek-unek Pak Agus. Mungkin saya boleh tahu unek-uneknya apa nggih Pak Budi? Iya Pak, ya biasa Pak tentang pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas yang ya dengan anak-anak didik ya kan tidak semuanya eh, sesuai dengan apa yang kita harapkan Pak Agus. Nah, mungkin obrolan kita hari ini tentang apa nggih Pak Budi? Anu Pak, saya tuh ada hambatan dengan beberapa anak ya tidak semua kelas yang saya mampu tapi di mungkin ya contoh saja di satu kelas itu ada yang ya biasa Pak, anak-anak yang kurang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya saya juga belum menelisik banyak penyebabnya apa, tapi sejauh ini mereka kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Agus. Contoh eh, apa namanya kurang begitu memperhatikan dengan penjelasan saya, terus suka kontrol lemas itu ngelosot di meja, kadang ngobrol sendiri dengan temannya, hal semacam itu Pak Agus yang cukup mengganggu. Nggih, nggih, nggih. Berarti masalah-masalah itu sudah diidentifikasi dan mungkin apa namanya Pak Budi sudah mengamati nggih. Jadi dari Iya, masalah tersebut mungkin ada masalah lain Pak Budi? ya mungkin eh, apa namanya Pak, saya juga melihat mungkin apakah kurang konsentrasian mereka dalam mengikuti pembelajaran saya itu dari unsur anak-anak atau dari unsur pembelajaran teknik saya yang kurang uh, mengena di mereka. Memang sebagian kecil dari mereka, jadi tidak dari 32 anak, 33 anak itu ada dua atau tiga lah dari mereka, tapi dua dari tiga mereka itu tadi kurang antusiasmenya, kurang memperhatikan, konsentrasinya juga kurang Pak Agus. Ya, ya, ya. Oh, dari hasil identifikasi dari Pak Budi tadi, mungkin Pak Budi mempunyai rencana ke depannya supaya hal tersebut menjadi lebih baik lagi. Mungkin rencananya seperti apa Pak Budi? Saya berencana Pak Agus. Pertama memang saya ingin mencoba mengidentifikasinya lebih dalam. Pertama mungkin dengan wali kelasnya dulu. Wali kelasnya dulu, terus selain wali kelas saya juga akan mencoba uh, dengan mereka sejawat yang sama-sama mengajar di kelas tersebut. Apakah anaknya juga dengan mater lain seperti saya? Kemudian kalau memang dari anaknya, saya nanti mencoba memanggil anaknya untuk mencari info sebetulnya keinginan mereka pembelajaran yang saya ampu seperti apa begitu Pak Agus, sehingga saya bisa melangkah untuk kedepannya biar pembelajaran mereka itu ikut dengan antusias begitu Pak Agus. Oke. Mungkin ada langkah lain yang lebih ringkas mungkin Pak Budi, menurut Pak Kalau Budi? ya kalau yang mungkin begini Pak Agus, kalau dengan rekan Jawa dengan wali kelas mungkin terlalu lama ya Pak. Jadi mungkin saya Oke. akan mencoba langsung manggil mereka saja.
Oke, di oke, oke. sela-sela itu untuk mengidentifikasi sebetulnya mereka keinginannya untuk pembelajaran khususnya yang saya ampu itu pengennya seperti apa modelnya, mungkin mereka bisa lebih bersemangat lagi dan antusias lagi seperti itu Pak Agus. Mungkin ada langkah lain supaya lebih bersemangat lagi peserta didik peserta didiknya Pak Budi. Mungkin ada langkah yang lain yang mungkin yang lebih supaya anak itu lebih bersemangat, semangatnya berkorbar. Ya, mungkin ini lebih ke refleksi terhadap pembelajaran yang saya uh, sampaikan ke anak. Mungkin saya juga kurang memberikan materi yang menarik buat mereka, jadi mungkin saya coba memodifikasi materi yang saya sampaikan itu tidak hanya textbook atau hanya dari buku, atau mungkin PPT yang saya tampilkan atau media yang saya bawakan mungkin kurang menarik, jadi mungkin saya mencoba membawakannya dengan menambahkan games atau ice breaking seperti itu Pak Agus, biar Okay. lebih menarik gitu Pak Agus. Mungkin langkah itu bisa dilaksanakan mulai kapan Pak Budi? Kan dilaksanakan kapan G? Supaya hal tersebut bisa atasi. Ini karena masih ya Pak Agus, di bulan-bulan terakhir di bulan Desember kan sudah tutup akhir tahun pelajaran. Okay. Tutup tahun akhir semester 1. Jadi ya mungkin semester depan saya akan mengevaluasi dan mencoba melaksanakan rencana saya tadi. Jadi mungkin kalau yang lebih cepat ya saya panggil anaknya dulu, terus saya juga mengevaluasi penyampaian pembelajaran saya dengan tadi ice breaking atau di mix dengan games-games yang menarik seperti itu Pak Agus. Mungkin setiap hari Pak Agus. Semoga dari masalah Pak Budi tadi dan solusinya ke depannya bisa selesaikan dan masalahnya bisa kelar dan menemui titik terang seperti itu Pak Budi. Iya bagus. Soalnya kalau di pembelajaran mesti ada anak yang demikian, itu cukup menyita waktu kita untuk lebih konsen terhadap penyampaian materi. Jadi ya seperti yang dari awal tadi kan, ada anak yang lentruk, ada anak yang ngantuk. Ada tambahan tadi juga, ada yang sering izin keluar ke kamar mandi ya rasanya rombongan kayak laron gitu bagus. Mesti berduaan. Iya. Runtung pokoknya sama bestinya lah itu bagus. Jadi ya siap. Yang ke depan pokoknya ya rencana saya tadi bagus, memanggil anaknya terus mencoba menggali keinginan mereka untuk pembelajaran yang saya ambil itu yang seperti apa. Terus ya ini mungkin evaluasi awal saya sebelum mendeteksi seperti itu, ya dengan menambahkan materi yang dimix dengan games atau ice breaking seperti itu bagus. Ya semoga saja ke depan bisa terrealisasi sesuai apa yang saya inginkan, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak tidak aduh bahasa Inggris berat. Nah, kayaknya seperti itu Pak. Semoga dari masalah Pak Budi tadi yang sudah diungkapkan dan sudah mengidentifikasi masalahnya dan masalah tersebut mau dari solusi yang sudah disampaikan dari Pak Budi tadi dan akan direalisasikan di awal semester 2 ya Pak Budi. Iya Pak. Nah, ini semoga bisa terrealisasi. Mungkin bisa mengungkapkan perasaannya dari percakapan hari ini Pak Budi. Nah, ya lumayan plong bagus karena saya sudah menghadap jenengan untuk
Satu ya sharing tentang unek-unek masalah yang jadi pembelajaran saya sudah plong, dan ya harapan saya ke depan apa yang saya rencanakan di pembelajaran di semester 2 lebih baik, yang berpihak pada murid, menyenangkan juga. Itu Pak Agus. Oke, berarti Terima kasih. oke, dari percakapan hari ini apa namanya sudah menghasilkan sebuah apa namanya jawaban ya Pak Budi, dan juga sudah memberikan kelegaan hati dari apa namanya percakapan kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Budi sebelumnya. Saya juga terima kasih Pak Agus sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya, sudah mau menerima sharing permasalahan saya. Matur nuwun Pak Agus. Monggo gantian Pak Budi. Monggo Pak Budi. Nggih, selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Budi. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Budi. Alhamdulillah. Kelihatannya Pak Agus ada kerutan di dahi, apa ada unek-unek atau masalah yang mau di-sharing dengan saya? Iya ini Pak Budi, ini sedikit ada masalah. Di sini saya apa namanya sedikit masalah yang ingin saya ungkapkan dengan Pak Budi. Masalah di mana anak didik itu terkadang mendapatkan nilai bagus, terkadang nilainya turun seperti itu, jadi tidak stabil. Nah ini permasalahan saya Pak Budi, saya ingin mencurhatkan masalah ini supaya masalah ini nih bisa apa namanya bisa terpecahkan seperti itu Pak Budi, supaya tidak ada di dalam benak hati saya, supaya bisa kelar seperti itu Pak Budi. Baik Pak Agus, tadi jenengan menyampaikan ya Pak Agus, masalah jenengan ini di pembelajaran keseharian ya. Halo Pak Budi. Bisa saya apa namanya tekankan tadi Pak Agus, ada masalah tentang naik turunnya nilai anak nggih? Nggih Pak Budi, betul. Jadi nilai anak yang ada di kelas saya ini nilainya tidak stabil, terkadang nilainya tinggi, terkadang sedang, terkadang rendah sekali. Jadi nilai anak ini nilainya tidak stabil. Jadi ini menjadi masalah bagi saya. Jadi membuat tidur saya itu tidak begitu nyenyak. Jadi semoga pada cakapan hari ini itu bisa terselesaikan seperti itu Pak Budi, karena masalah ini sebenarnya masalah yang kompleks. Baik bagus. Nah intinya hari ini panjenengan ingin ada apa namanya titik terang dari panjenengan untuk mengungkapkannya tentang masalah yang tersebut tadi ya bagus. Kira-kira menurut Pak Agus apakah ada hambatan-hambatan dalam menyelesaikan permasalahan panjenengan? Berarti satu tujuan mengko iso beberapa. Oke, makasih Pak Direktur. Nggih Pak Budi. Di sini ada beberapa hambatan karena saya ingin menelisik beberapa masalah yang ada pada siswa. Jadi siswa ini seakan-akan kalau diobservasi secara langsung atau ditanya secara langsung, terkadang siswa itu malu-malu untuk mengungkapkan jawabannya. Jadi tidak secara langsung dia itu apa namanya mengungkapkan langsung, karena mungkin di sisi lain mungkin anak itu malu. Mungkin saya harus mencari jawaban-jawaban tersebut dari rekan-rekannya
sebangku atau temannya yang berdekatan rumah atau sahabatnya atau mungkin teman bermainnya atau teman belajar kelompoknya seperti itu Pak Budi. Jadi saya ini harus banyak-banyak mengamati dan mengobservasi dan mendapatkan informasi dari berbagai teman seperti itu. Jadi itu nanti ingin saya kumpulkan supaya saya bisa mendapatkan alasan kenapa anak tersebut nilainya itu naik turun. Kira-kira Pak Agus, apakah sejauh ini sudah mencoba melaksanakannya atau bagaimana? Halo Pak Agus. Pak Agus. Saya tidak bisa mendengar suara Pak Agus. Pak Agus, apakah yang panjenengan utarakan tadi rencana-rencana tentang peserta didiknya sudah dimulai atau baru rencana? Pak Agus. Bagus. Halo, maaf Pak Budi. Ini sinyal hilang Pak Budi. Perlu kita ulangi dari awal. Nggih, enggak apa-apa Pak Budi. Nanti tinggal aja disambung aja. Sambung. Ya, Pak. Dari awal tidak apa-apa Pak Budi. Dari awal. Yes, dari awal. Baik, dari awal. Sudah siap Pak Gus? Nggih, moga Pak Budi. Yes. Selamat siang menjelang sore Pak Agus. Selamat siang menjelang sore Pak Budi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Budi. Luar biasa baik apa luar biasa mumet Pak? Ya luar biasa mumet ini Pak Budi. Ini di sini saya pengen ngobrol sesuatu Pak Budi. Jadi di sini saya punya masalah, di mana masalah saya ini masalah siswa, di mana siswa itu dalam mendapatkan nilai itu nilainya tidak stabil Pak Budi. Jadi siswa itu terkadang nilainya tinggi, terkadang nilainya rendah, terkadang nilainya sedang. Jadi nilai-nilai itu tidak stabil. Jadi kadang tinggi, kadang rendah, kadang sedang. Jadi seperti itu. Di mana masalah itu menjadikan saya itu tidak bisa tidur Pak Budi. Ya, baik Pak Agus. Berarti pertemuan kita hari ini itu ya Pak Agus tentang panjenengan mengutarakan
nilai anak yang kembang kempis naik turun itu ya Pak Agus. Nggih. Baik Pak Agus, itu di semua kelas yang Pak Agus ampu atau hanya satu kelas gitu Pak Agus? Atau rata Itu Pak Agus? hampir rata-rata Pak Budi. Rata-rata. Nggih. Jadi di mana setelah saya mengamati itu ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan siswa tersebut itu tidak bisa mendapatkan nilai yang stabil. Di mana anak tersebut itu terkecoh dengan media sosial, salah satunya yang ada di HP. HP itu bisa membuat siswa itu lupa akan belajar, lupa akan dirinya, lupa mandi, lupa makan, lupa segalanya seperti itu, Pak. Iya bagus. Saya tidak lupa ingatan ya Pak Agus. Ya terkadang lupa ingatan Pak Budi. Lupa Kadang kewarasan. ada anak-anak itu jamnya ngaji ternyata masih megang HP seperti itu Pak Budi. Jadi setelah saya amati ternyata salah satu kendala besarnya adalah handphone, di mana handphone itu menggiur atau membawa anak itu ke dalam dunia yang tidak kita inginkan. Jadi belum saatnya anak itu memegang HP dan tidak terkontrol, akhirnya anak menelusuri kemana-mana seperti itu Pak Budi. Kira-kira apa yang Pak Agus sudah lihat dari kendala-kendala anak-anak tersebut, apakah sudah ada rencana atau solusi bagaimana begitu Pak Agus? Ya, dari identifikasi saya yang mendapatkan mendapatkan nilai kurang baik atau tidak stabil nilainya tadi, saya memanggil orang tua di mana penggunaan HP atau anak dalam menggunakan HP itu saya minta tolong kepada orang tua, tolong dibatasi seperti itu. Jadi kalau belum belajar atau belum selesai mengerjakan tugasnya, kalau bisa jangan dikasih HP dulu. Jadi kalau bisa HP itu diberikan mungkin seminggu sekali atau mungkin sebulan 2 kali seperti itu. Jadi HP itu tidak menjadikan anak itu seperti ketergantungan. Seperti itu Pak Budi. Jadi supaya anak itu lebih fokus dalam menuntut ilmu, menuntut apa yang ingin dia cita-citakan, jadi prestasinya itu tercapai seperti itu. Jadi anak itu tidak mencari kebahagiaan sendiri di dalam HP seperti itu Pak Budi. Ya, bagus. Rencana yang bagus sekali Pak Agus. Kira-kira Pak Agus itu sudah mulai Pak Agus laksanakan atau baru rencana Pak Agus? Nah ini baru rencana, semoga besok bisa saya memanggil orang tua di mana nanti antara guru dan orang tua bisa bekerja sama, guru mengingatkan dan guru bertindak, orang tua mengingatkan, orang tua juga bertindak supaya anak itu ingat akan tugas dan kewajibannya. Jadi tidak hanya HP melulu. Jadi anak itu selalu diawasi, diingatkan dan selalu diingatkan supaya anak itu selalu ingat untuk selalu belajar dan belajar seperti itu Pak Budi. Iya bagus. Kalau di keseharian kan mungkin Pak Agus juga sudah melaksanakannya ya Pak. Ini yang rencana lebih situ ke depannya. Kan keseharian Pak Agus juga sudah tadi katanya sudah mengingatkan, mungkin ya Pak Agus mengingatkan anak seperti itu. Kira-kira Pak Agus dari skala 5 sampai 10 posisi Pak Agus dalam mengingatkan terus membimbing anak itu kira-kira Pak Agus di posisi angka berapa Pak Agus? Ya mungkin baru di sisi 4 Pak. Tadi 5 sampai 10 minimal. Oh 5 sampai 10 ya Pak. Oh 5, saya kira 1 sampai 5. Berada di sisi di nilai 8 Pak. 8 ya Pak Agus. Iya, ya mungkin action yang belum terlaksana dari rencana Pak Agus depan ini kira-kira dilaksanakan bulan apa Pak? Ya ini secepatnya Pak Budi. Jadi supaya tidak berlarut-larut dan tidak menjadi pikiran saya ini segera mungkin setelah nanti ujian semester Pak Budi. Semester. Iya baik Pak Agus. Nah Pak Agus ini kan kalau masalah pembelajaran kan tidak hanya yang kelas yang kita ampu. Misalnya Pak Agus ini mengampu kelas atas ya Pak Agus. Iya Pak Budi.
kelas atas berarti kan mungkin jangka waktunya 1-2 tahun gitu. Oke. Nah, kira-kira ke belakangnya untuk berkelanjutannya anak ini biar tidak kembali lagi, adakah rencana lanjutan dari Pak Agus biar stabil, tidak mencari solusi lagi, atau bagaimana menurut Pak Agus keberlanjutannya ke depannya? Nah, ini bersama saya dan rekan sejawat dan teman-teman yang lain dan orang tua semuanya itu dikumpulkan jadi satu dan kita menyepakati hal tersebut. Jadi itu nanti setelah anak tersebut mungkin kalau sudah naik kelas, jadi guru kelasnya yang atas itu tidak repot lagi. Jadi tidak mengingatkan dan anak itu sudah tahu kesepakatannya seperti itu. Jadi kita berkumpul bersama, menyepakati bersama. Jadi guru, rekan sejawat, kepala sekolah, siswa dan orang tua itu dikumpulkan jadi satu. Baik Pak Agus, ya semoga saja rencana Pak Agus terrealisasi dengan baik, dengan lancar. Baik Pak Agus, dari pertemuan hari ini apakah ada yang mau disampaikan lanjutannya atau unek-unek lanjutannya? Ya, alhamdulillah setelah unek-unek saya keluarkan, saya sudah mendapatkan solusi dari perbincangan hari ini. Semoga solusi yang saya tadi ungkapkan dan bisa saya laksanakan untuk kedepannya dan bisa terrealisasi seperti itu Pak Budi. Baik Pak Agus, alhamdulillah kalau Pak Agus sudah merasa demikian. Kira-kira perasaan yang paling menonjol dari pertemuan hari ini apa Pak Agus yang ya perasaan hari ini lega karena permasalahan saya sudah saya ungkapkan dan sudah saya utarakan ke Pak Budi, sudah agak berkurang seperti itu. Jadi hal tersebut juga bisa mengurangi beban hidup saya seperti itu. Karena hal tersebut menjadikan saya tidak bisa tidur seperti itu, Pak. Kira-kira mulai nanti malam sudah agak bisa tidur belum Pak? Ya, semoga saja bisa tidur karena ini sudah berkurang beban hidup saya seperti itu, Pak Budi. Baik Pak Agus, terima kasih Pak Agus sudah berbagi unek-uneknya. Ya semoga dari pertemuan di yang menjelang sore ini, sudah sore malah ya Pak Agus ya. Iya Pak Agus, Budi. ada pencerahan nantinya biar tidak Pak Agus susah tidurnya. Ada solusi yang Pak Agus sudah temukan tadi. Ada yang mau dibahas lagi Pak Agus dari pertemuan ini? Sudah Pak Putri. Terima kasih obrolan kita hari ini. Semoga kedepannya menjadikan berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Turun Pak Agus. Oke, Pak Budi. Sugeng Makaryo lanjutannya Pak Agus. Sugeng Makaryo. Internetnya tidak stabil Pak Budi. Semoga Pak Budi merefleksikan diri dari hasil kegiatan coaching hari ini. Iya Pak, ini yang saya yang sebagai coach dulu ya Pak ya. Iya. Halo Pak Budi. Iya sudah dengar Pak Agus. Iya, refleksi pada coaching hari ini saya sebagai coach ya Pak Agus ya. Sebagai coach, saya merasa tadi sudah melaksanakan langkah-langkah tirta walaupun mungkin belum full ya Pak Agus. Belum full ya, masih perlu banyak latihan, masih perlu banyak melaksanakan coaching. Tapi saya rasa ada peningkatan lah daripada yang minggu lalu. Setelah saya belum terbesit kalau yang minggu lalu tentang tirta itu yang bagaimana, terus pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan
seyogianya bagaimana, karena tadi ada masukan dari Bu Kuni, saya juga Pak Agus ada gambaran pertanyaan yang dilontarkan itu bentuk pertanyaan yang terbuka, bukan menggunakan kata kenapa atau mengapa seperti itu. Mungkin ya kalau terpeleset sedikit mungkin ya tidak tahu, tapi yang pasti coaching yang kita laksanakan tadi menambah wawasan saya dan menambah pengetahuan saya dalam teknik coaching. Terus Pak Agus sekalian refleksi menjadi coach ya Pak Agus saya. Iya, Mbak. Coach. Saya merasa lega Pak Agus perasaannya karena saya bisa berbagi pengalaman permasalahan saya di dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan. Memang harus disampaikan unek-unek itu Pak Agus, dan terima kasih Pak Agus sudah menjadi pendengar setia, kemudian sudah mau meluangkan waktunya sehingga unek-unek itu mengurangi beban pikiran saya, karena beban pikiran itu kalau tidak dikeluarkan akan mengurangi kewarasan Pak Agus, mengurangi konsentrasi melaksanakan pekerjaan yang lain. Saya kira refleksi dari saya itu Pak Agus. Monggo refleksi dari Pak Agus sebagai coach dan juga sebagai coachee. Terima kasih Pak Budi. Untuk kegiatan coaching hari ini, di mana Pak Budi sudah menjadi coachee, sangat luar biasa, di mana saya sebagai coach, untuk refleksi diri saya, di mana saya menjadi coach, yaitu ada sedikit peningkatan dari kegiatan coaching kemarin, walaupun tadi ada kendala, di mana kendalanya tadi yang pengaruh besar yaitu salah satunya internet, dan sedikit ada peningkatan, walaupun tadi ada sedikit grogi juga karena gangguan sinyal yang begitu naik turun dan begitu horor, karena takutnya tidak bisa masuk dan tidak bisa terekam seperti itu. Dan alhamdulillah tadi sudah ada peningkatan di mindfulness atau kehadiran penuh, dan sedikit bisa memperbaiki dari kegiatan coaching kemarin, di mana terlihat yaitu sedikit peningkatan, walaupun tidak begitu banyak peningkatannya, dan alhamdulillah bisa berjalan lancar dan bisa sesuai alur tirta. Untuk umpan balik terhadap coaching, di mana tadi Pak Budi juga sangat luar biasa, juga bisa menganalisis dari masalah yang ada dan bisa mengungkapkan solusi dari masalah yang ditimbulkan seperti itu, dan akan direalisasikan pada awal semester Pak Budi. Iya Pak Agus. Dan semoga realisasi tersebut bisa dilaksanakan dengan maksimal dan bisa terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah walaupun tadi sedikit masuk keluar, alhamdulillah bisa rekaman, dan ini alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan refleksi. Semoga kegiatan hari ini bisa menambah semangat bagi saya khususnya dan Pak Budi dan semuanya. Semoga lebih semangat dalam kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih kembali Pak Agus. Saya juga terima kasih Pak Agus, dengan luar biasa sudah berbagi pengalaman, berbagi permasalahannya. Ya mungkin harapan kita insya Allah bisa terwujud Pak Agus. Ya memang dalam coaching ini kita perlu banyak coach Yutahe lagi Pak Agus. Iya. Dan perlu banyak latihan supaya kegiatan coaching yang kedepannya lebih baik lagi dan sesuai
alur ya, sesuai alur tirta seperti itu. Iya Pak Agus. Baik Pak Agus, mungkin refleksi coaching kita cukupkan Pak Agus. Nggih, gitu aja Pak Budi. Ya, Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Nggih. Sugeng melanjutkan perjalanan kehidupan yang semakin menantang ini Pak Agus. Nggih, semakin menantang dan lebih semangat lagi. Iya Pak Agus. Pokoknya kita tetap jaga kewarasan badan dan kewarasan mental Pak Agus. Nggih. Pokoknya kita luar biasa Pak Agus. Ya, luar biasa. Semangat Pak Agus. Nggih, semangat juga Pak Budi. Nggih, matur nuwun ya Pak Agus. Terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop.